Orang tahanan yang penuh harapan. Kenapa penuh harapan? Karena Tuhan punya rencana mau menyelamatkan. Secara manusia hopeless, secara manusia tidak berdaya, secara manusia semuanya gelap. Tapi kalau Tuhan yang mau menolong, tidak ada yang mustahil. Secara manusia tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang berkuasa menutup pintu yang dibuka sama Tuhan? Kembalilah ke kota bentengmu. Hai orang tahanan yang penuh harapan. Jadi hari ini satu pesan saya buat saudara semua, apapun kondisi Anda, jangan hilang harapan. Never lose hope. Walaupun terpojok, walaupun tersudut, walaupun terdesak, tetap penuh harapan. Tetap pegang iman saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menyelamatkan saudara. Kalau Tuhan yang mau menyelamatkan, gak ada yang susah. Gak ada yang sukar. Seperti Tuhan mau menyelamatkan Yusuf pada waktu itu. Tuhan juga mau menyelamatkan saudara. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mungkin Anda merasa berat sekali. Mungkin Anda merasa susah sekali. Tapi dengarkan baik-baik, Anda tidak ditinggalkan. Anda tidak dibiarkan berjuang sendiri. Tuhan mau menolong. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan datang membawa keselamatan bagi saudara. Amin. Lanjutkan. Hai orang tahanan yang penuh harapan, pada hari ini juga. Ayo semuanya katakan pada hari ini juga. Lebih keras katakan buat aku pada hari ini juga. Amin. Anda percaya? Pada hari ini juga kata Tuhan begini. Aku memberitahukan. Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat terjadi dalam hidup saudara. Terima berkat 2 kali lipat. Terima urapan 2 kali lipat. Terima mujizat 2 kali lipat. Terima berkat 2 kali lipat dalam hidup saudara. Amin. Kondisinya seperti kayak tahanan. Terpojok, tersudut. Tapi penuh harapan. Secara manusia terbatas. Tapi penuh harapan. Ya baru saja saya ngobrol dengan satu jemaat yang secara manusia gak ada jalan. Secara manusia semuanya deadlock. Tapi Tuhan mau menolong. Dan kalau Tuhan mau menolong saudara, kekuatan iblis manapun tidak bisa menghalangi. Kalau Tuhan yang menolong saudara, saya deklarasikan hari ini kelepasan terjadi, hari ini kemenangan terjadi, giliran Anda bersaksi. 2020 ini bukan tahun kehancuran, 2020 dalam hidupmu tahun kemuliaan. Karena keselamatan 2 kali lipat Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan mau menolong, kalau Tuhan mau menyelamatkan, seperti apa cara Tuhan? Kita baca di ayat 13 dan seterusnya. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Aku akan menampakkan diri kepada mereka. Dan perhatikan saudaraku, ini cara Tuhan menolong saudara. Perhatikan ya, anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Tuhan mau menolong kita, pertolongan Tuhan datangnya seperti kilat. Seperti kilat itu artinya just like that. Terjadinya begitu saja. Saudara pikir dengan kondisi semuanya berat seperti ini, ya mungkin ekonomi, mungkin keuangan akan dipulihkan masih butuh 2 tahun lah. Butuh 3 tahun lah. Secara dunia mungkin benar seperti itu. Tapi saya mau nubuatkan buat orang-orang yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan dari Tuhan untuk hidup saudara secepat kilat. Pemulihan secepat kilat, mujizat secepat kilat, kesembuhan secepat kilat, promosi secepat kilat terjadi dalam hidup saudara. Jawaban doa secepat kilat terjadi dalam hidup saudara. Bahkan sementara Anda dengar khotbah ini, sudah dimulai. Just like that, terjadinya just like that. Tiba-tiba saja cancer itu lenyap.
Tiba-tiba saja penyakit itu lenyap. Tiba-tiba saja pintu itu terbuka. Tiba-tiba saja yang tadinya nggak bisa, jadi terjadi begitu aja. Just like that, secepat kilat. Kali ini tangkap itu, rema yang dari Tuhan, pertolongan yang secepat kilat. Mujizat yang secepat kilat. Jadi itu dalam hidup saudara. Lanjutkan. Dan Tuhan akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam apa? Dalam apa? Angin badai dari selatan. Wow, kali ini kita bicara tentang angin badai dari selatan. Jadi di Sakaria ini ketika Tuhan mau menolong dan menyelamatkan tahanan di lubang tidak berair itu, Tuhan datangnya dalam angin badai dari selatan. Itu angin profetik. Itu angin ilahi Roh Kudus. Dan saya tahu persis sementara Anda dengar khotbah, di situ Anda dengarkan, tapi dari tadi saya ngerti persis, ya dalam spirit ini ada angin yang sedang berhembus. Ada angin badai dari selatan yang sedang berhembus dan angin Roh Kudus ini membawa keselamatan. Saya mau tanya sama saudara, ditulisnya angin badai. Angin badai beda sama angin sepoi-sepoi. Oke, saya mau tanya sama saudara, namanya angin badai berarti kuat apa lemah? Cepat atau santai-santai? Pertolongan yang dari Tuhan yang kuat dan cepat sedang datang untuk hidup saudara. Keselamatan yang kuat dan cepat sedang datang untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk keuangan saudara, untuk pelayanan saudara, untuk masa depan saudara. Angin badai dari selatan. Lanjutkan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka. Dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur. Dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Berarti ada kemenangan besar. Ayat 16. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka ini tadi yang kita baca di awal. Sebagai apa? Tahanan di lubang tak berair. Saya mau tanya sama saudara, kalau tahanan di lubang tak berair, kondisinya kinclong apa buram? Kondisinya lusuh, hopeless, kusut. Benar enggak? Tapi begitu angin badai dari selatan berhembus, lihat apa yang terjadi. Ditulisnya mereka seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Oh, itu yang akan jadi keadaan saudara. Keadaanmu enggak lusuh lagi, enggak buram lagi, masa depanmu enggak gelap lagi. No. Begitu angin ini berhembus, saudara akan disebut seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Makanya 2020 ini jadi tahun yang berkilap-kilap. Tahun kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup saudara.